kalau tadi seandainya begini, ada laki-laki otaknya kiri, mamanya kalau papanya suka bertengkar, arek iki sering kena nopo kekerasan fisik, dipukul atau apa, anak ini mentor bu. Cuma nanti anak ini usia dini kok mengalami kekerasan terhadap orang tuanya, anak ini kekerasan, orang tuanya selingkuh. Anak ini nanti apa yang dia lihat sehari-hari, dia rasakan sehari-hari, dia aplikasi, nanti anak ini suka mukul temannya sampai besar. Apalagi kan gini ya, kemarin itu ada di sekolahan juga ya tertawa. Oh no, buat istri nakal, jumlah no koncone dikandani gue loh sindrom. Dek mas, nggak boleh nakal mas, ini adik masih kecil, menggelik bu. Jadi menggelik itu gak tambah DJ jarin. Oh butuhnya iblis di wakil tambahnya. Nah berarti anak ini sebetulnya nggak salah. Biasanya anak-anak seperti ini yang suka mukul itu memang dia di dalam rumahnya itu biasanya memang sering dia melihat kekerasan. Nah kalau besar nanti hasilnya seperti ini. Nah, ya, hasilnya seperti ini ya. Nah artinya ya sudah saya buka. Anak yang membuli itu otak kiri maupun otak kanan. Anak yang membuli tadi sudah katakan otak kiri maupun otak kanan. Kiri, tentu. Kiri, arek kiri itu cerdas, orangnya nggak mudah. Tapi kalau nanti didikannya bagus, sudah bagus, cerdas. Tapi kalau didikannya tadi mengalami kekerasan, hasilnya seperti ini. Ya, nanti jangan yang melihat ini nggak mentolok. Ini anak SMP. Setelah kejadian ini, dia diambil di Jakarta, diteliti apa yang terjadi. Kak Seto juga mengatakan anak ini sejak kecil mengalami kekerasan. Ya. Sama lihat SMP di Makassar. Berdiri biar nah, ini ada anak satu nih mukul ya, nanti sampai selesai bu, ngeri bu, anaknya meninggal bu yang dipukuli, enggak gerak apa-apa. Nah ini bu, lihat, nah ya, ini bentar lah, nah ya satu, gimana lihat, ya, anak sudah sepatu. Nah ini kan nggak punya perasaan anak, padahal SMP, iya kan, jadi kayak tikus di titik gitu. Nah ini tandanya setelah diteliti ya, anak ini otaknya pinter. Cuma saat berada ke belakang, karena sering diajar sama bapak. Jadi dia dendam, semacam dendam, gak bisa menganut, nanti di luar. Nah ini akibatnya, makanya panjenengan saat kecil itu, anak saat kecil jenengan bertengkar sama suami jangan diberiakan dengan kekerasan. Lalu jujur bagus ya bagus. Ini bukan semua otak kiri gini ya, intinya gitu loh tadi ya, nek kekerasan lah. Nah otak kanan bagaimana beda bu? Nah otak kanan misalnya nanti mamanya sering mukul seningnya jangan dulu, itu beda, otaknya nggak bisa bekerja. Artinya makanya ada anak yang lola, lelet, minderan atau apa, otaknya murung dan lain sebagainya. Karena mungkin mamanya sering bentak. Kejadiannya nanti seperti ini kalau kanan, karena kanan kan bu. Wah, jadi ini ya, jadi ini dieksperimen. Kenapa? Nek manusia sama hewan ya, jadi makhluk hidup ada tiga nih. Manusia, hewan, tumbuhan. Jenengan tahunya hanya manusia yang punya perasaan. Hewan punya bu. Tergantung di Dubai sana. Kebetulan adik ipar saya itu bekerja TKI. Apa penggaweannya? Makanya macan. Di Dubai sana kan pejabat kan macan, bukan anjing lagi. Lah macan itu memang diingut kecili. Sehingga apa? Dia punya naluri sama yang makannya. Tapi kalau orang lain ya terus lah. Berarti dia punya perasaan. Pohon ini juga, ini eksperimen memang di Indonesia belum ada eksperimen ini di Singapura. Jadi nanti membandingkan anak otak kanan itu kalau dikerasi seperti pohon ini, ya. Jadi nanti makanya ono arek sing lali, ono arek sing minderan karena mamanya tadi dia kebetulan otak kanan. Eksperimen ini membuktikan tanaman punya perasaan dan juga bisa dengerin omongan kita guys. Jadi IKEA melakukan eksperimen di mana mereka mengatakan di eksperimen ya. Padahal pohonnya itu sama-sama bagus. Dan juga kata-kata pujian dua-duanya dilengkap. Rekaman ini diputus sepanjang hari di tanaman. Jadi tanaman yang satu dibully dan yang satunya dipuji. secara terus-menerus.